kitabnya belum diambil, boleh diambil dulu yuk. Terus yang mau nyatet, catatannya boleh diambil dulu. Yang masih rebahan nih, boleh yuk bangun dulu, kita siapin posisi yang terbaik buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang udah siap buat WBS, aku boleh minta reactionnya nih. Boleh kasih jempol atau love nih. Oke, ada berapa ribu nih? Banyak ya. Oke. Sebelum kita mulai WBS malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan di Zoom ini Tuhan untuk melaksanakan WBS. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati WBS ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan berkati setiap pelayan dari WL, Firman, dan pendoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, aku serahkan ke kakak WL. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Dimanapun kalian berada, aku percaya di mana hadirat Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk lebih, untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi ruang setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau curahkan atas rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Biar kemuliaan-Mu datang memenuhi rumah kami masing-masing. Sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, selalu kami rindukan. Lawatan
kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Dengan lembut kami mau katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Ya, kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, penuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi katakan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, kemuliaan-Mu tercurah atas tempat ini, atas setiap hati kami, oh Tuhan. Oh, haleluya. Yuk teman-teman, dimanapun kalian berada, sama-sama kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan, sama-sama bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oh, kialamaya shelamun, lawatlah sekarang, lawatlah sekarang, lawatlah ya Tuhan, lawatlah hati kami, lawatlah hati kami, jamah hati kami, shalabakapa yalalamo yalalaba yalalaba sale, oh yalalaba ya shiki yalalaba ya so. Haleluya, haleluya, oh Tuhan, rawat hati kami, rawat jiwa kami, biar kemuliaan-Mu tercurah, tercurah, tercurah. Kiala
sade. Oh Baba kakaya la la ya la la. Si di 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 la 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 ya la 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 sade. Baba kakaya la 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 la. Sikia la 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 siki. Oh ya la la ya la la ya sikia la la ya so. Oh ya la la ya sikia la 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 ya sia la la. Kia la la sia kaya la mo. Kia la sikia la ya la la. Kemuliaan-Mu turun ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun melawat setiap kami Tuhan. Sikia la la kaya la la ya la la ya la la. Ya teman-teman, bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bangunkan manusia rohmu, bangkitkan manusia rohmu. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kia la la ya sikia la la. Kia la la ya sikia la la la. Sikia la la la. Oh ya la la sikia la la ya la la la. Oh la la kaya la la sikia la la la. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Tuhan yang kami muliakan. Haleluya. Oh ya lama sih, ya lama kemuliaan-Mu Yesus Tuhan. Oh, ya lama sih, ya lama ya lama sih, ya lama ya lama sih, ya lama Yesus, ya lama Yesus. We welcome You, Holy Spirit. We welcome You, Holy Spirit. We welcome You in this place. We welcome You in this place. We welcome You in this place, oh God. We welcome You in this place, oh God. Holy Spirit went down. Holy Spirit went down. Holy Spirit went down. Holy Spirit went down on us. Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. We welcome You, Holy Spirit. Rain down. Rain on us. Sing it again, guys. Come on. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down on us, Lord. Rain down. Rain on us.
kita sekali lagi. Yuk teman-teman yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal kebahasaan, sama-sama kita sembah Dia di dalam Roh, sama-sama kita berdoa di dalam Roh teman-teman. Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Hinahasikana yanasaka syakarase. Yuk teman-teman, selanjutnya kakak mendengarkan pesan kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu, kami persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami terus segenap anak-anak muda yang memiliki Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami sebuah proses. Kami sungguh percaya bahwa pertemuan itu luar biasa, tapi kami akan menerima lawatan yang begitu besar dan terakhir sebelum Engkau datang kedua kalinya untuk melawat setiap kami Tuhan. Maka generasi ini tuh untuk memenangkan banyak jiwa, memenangkan bagi bangsa-bangsa. Orang bisa percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi setiap kami Tuhan bela hati, setiap kami Tuhan, kami mohon Tuhan dengan tangan kosong, dengan hati Tuhan, dengan suara kemenangan ya Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa sehingga kami bisa mengerti tentang firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk belajar dan menerima Tuhan. Katakan Amin. Haleluya. Keren banget. Thank you Kak Yehuda buat present musiknya, dahsyat banget ya. On fire banget. Dan juga thank you buat keluarga besar dari Pelita Berkat udah mempercayakan saya untuk bisa sharing di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini. Sebelum lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu ya. Pepatah yang sering banget kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya itu Brian David Aralano gitu ya. Namanya nama barat tapi muka-muka Jawa gitu guys, maaf ya. Bukan Kak Brian yang ngasih nama tapi orang tua Kak Brian gitu ya. Kalau ada yang keberatan, Kak, aku kayak keberatan Kak, mau kakak nggak cocok kayak namanya Brian. Maaf teman-teman, bukan Kak Brian yang ngasih nama ya. Oke. Status Kak Brian itu masih mahasiswa yang menunggu diwisudakan, cilah gitu ya. Puji Tuhan, Kak Brian adalah mahasiswa teologi dari Seminari Bethel Jakarta di Petamburan. Puji Tuhan, bulan depan diwisuda gitu ya. Dan sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang benar-benar aku pun pribadi diberkati juga ya. Ya, aku berasal dari Depok, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang dari Depok, Depok itu tetap di Pulau Jawa, teman-teman ya. Tapi cuma di pinggir-pinggirannya gitu ya. Jadi rumahku tuh rumah pinggiran gitu ya. Sebelah sana Jakarta Selatan, sebelah ini Jakarta Timur. Jadi benar-benar di jalan akses UI gitu ya. Jadi benar-benar kalau ke UI itu cuma ngesot gitu ya. 10 menit tuh udah nyampe gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang dari Depok, salam kenal gitu. Oke, teman-teman, aku akan share screen. Hal apa yang ingin aku sharingkan kepada kita semua. Alright.
Oke, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu adalah kita butuh kekuatan, gitu ya. Slide-nya udah ada ya, udah kelihatan di gadget kalian? Ada kelihatan? Oke, Kelihatan, Kak. oke, thank you buat attention-nya. Nah, tema besar dari Pelita Berkat adalah tidak menyerah ya, tidak mudah menyerah apa? Kalian lupa deh kayaknya. I'm not giving up ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran, yaitu dari Mazmur ya. Jadi tema besar pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengapa orang sampai menyebutkan bahwa aku tidak menyerah. Pasti ada satu hal yang mendorong dia untuk dia bisa berkata bahwa aku tidak menyerah. Dan satu kata yang kita bisa pelajari bahwa seseorang yang bisa berkata bahwa aku tidak menyerah, bahwa dia memiliki kekuatan. Setuju sampai saat ini ya. Oleh karena itu kita butuh namanya kekuatan. Untuk apa? Untuk kita tidak menyerah dalam setiap kondisi, setiap keadaan yang kita alami atau dunia yang alami saat-saat ini. Oleh karena itu kita butuh kekuatan. Bukan dari diri kita, tapi kita butuh kekuatan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya segalanya. Oke, hari ini kita akan belajar dari ayat pokok kita, yaitu di Mazmur 126, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Berbunyi demikian, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, di sini aku akan menyoroti dari versi New English Translation, berkata bahwa mereka yang menitikkan air mata saat menanam akan bersorak kegirangan saat menuai. Ayat yang ke-6, orang yang menangis sambil berjalan sambil membawa kantong benihnya pasti akan masuk dengan sorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya. Wow, ayat ini sungguh luar biasa teman-teman, bahwa firman Tuhan ini bilang bahwa mereka yang menitikkan air mata akan menanam dengan bersorak-sorai. Nah, kita akan mundur dari dua ayat, dari ayat 5 dan 6 ini. Di ayat yang ketiga, di Mazmur 126 ayat ketiga, bunyi seperti ini teman-teman. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini siapa? Kita sebagai orang-orang percaya. Nah, teman-teman, seringkali kita nggak pernah menyadari bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Ketika aku dan kalian teman-teman semua telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita adalah pilihan Tuhan. Yang berarti di ayat yang kedua ini, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa Tuhan selama ini bekerja di dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa setiap permasalahan kehidupan kita, setiap hal-hal keadaan yang kita alami, itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nggak menyadari bahwa ada Allah yang hidup bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti percaya bahwa di dalam pasal ini berbicara bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. So, buat teman-teman yang akhir-akhir ini ngerasain kecemasan, mungkin gundah gulana dalam artian gini, kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya. Rasa-rasanya pengen nyerah, rasa-rasanya kayaknya kok keadaannya lebih besar daripada kekuatanku. Kok rasa-rasanya aku nggak mempunyai support system ya. Kayak lingkungan sekitarku itu nggak ada yang mendukung aku, nggak ada yang mengerti aku, gitu ya. Tapi dengar baik pada malam hari ini teman-teman, bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada setiap kita. Tuhan nggak mengenal gender, Tuhan nggak mengenal umur,
Tuhan bisa pakai semua orang bagi yang mau setia, taat, dan mau untuk bekerja sama dengan Tuhan. Karena dari kebanyakan orang saat-saat ini mungkin, ini kebanyakan orang-orang di luar sana pengen dipakai Tuhan, pengen menjadi berkat, pengen menjangkau teman-teman sekitarnya, tapi nggak mau bekerja sama. Yang ada adalah menggunakan kekuatannya sendiri dan mudah untuk menyerah. Karena apa? Karena sesuatu hal yang melibatkan Tuhan akan menghasilkan sukacita dan kemenangan bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, percayalah bahwa ayat yang ketiga ini adalah kunci kehidupan kita untuk mengalami terobosan dalam Tuhan kita. Oleh karena itu, teman-teman, menjadi miris bahwa kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar. So, buat teman-teman yang galau, mungkin yang masih SMA, aku habis ini mau kuliah di mana ya? Kayaknya aku udah les berkali-kali gitu ya. Tadi ada yang ditanyain tuh ya, jadi masuk inten nggak gitu ya, Kak Johan ya? Tenang Kak Johan ya, tenang. Semua Tuhan sudah atur gitu ya. Yang penting jangan pernah menyerah gitu ya. Dan juga teman-teman yang lain. Kayak dulu Kak Brian masih sekolah ya. Yang lain pada apa ya, pada ikut les atau ikut apa, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman ingatlah bahwa satu hal dalam kehidupan kita, kalau kita melibatkan Tuhan dan kita mau bekerja sama, maka di ayat yang ketiga ini itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita akan menerima kebaikan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Jadi jangan pernah sedih duluan teman-teman. Kalian belum menghadapi namanya, atau masih ada UN nggak ya? Atau kalian masih ngadapin SBMPTN atau ngadapin apapun itu, jangan pernah menyerah. Ingat firman Tuhan ini tuh bukan buat bangsa Israel doang, bukan orang-orang pada masa itu, tapi ini bagian orang-orang perjanjian. Orang-orang perjanjian itu siapa? Ya kita semua. Yang hadir pada malam hari ini kita semua. Jadi jangan cuma didengar, tapi resapi dalam hati dan lakukan dalam setiap hari. Itulah yang dinamakan dengan kerjasama dengan Tuhan. Dan kerjasama dengan Tuhan selalu manis. Amin ya semuanya. Oke. Dan besar dalam kehidupan kita adalah ini teman-teman. Apa yang membuat seseorang kerap kali suka menyerah dalam setiap musim hidup yang dihadapi. Dan sekian perenungan yang aku baca untuk aku bisa sharingnya kepada teman-teman. Ada satu hal yang membuat orang itu kerap kali suka menyerah dalam kehidupannya. Yaitu adalah hopelessness. Keadaan putus asa. Kak, katanya orang Kristen nggak boleh menyerah. Kak, katanya orang Kristen nggak boleh putus asa, nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kenapa kita gampang banget putus asa ya? Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita tidak boleh putus asa dan mengapa Tuhan nggak mengizinkan kita untuk kita memiliki sikap atau iman yang rasa-rasanya itu putus asa. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa kenapa sih seseorang itu susah banget keluar dari zona hopelessness, susah banget keluar zona dari keadaan putus asa. Orang yang putus asa itu orang yang depresi loh teman-teman, tanpa sadar. Kayaknya aku rasanya biasa-biasa aja kak, tapi rasanya aku nggak berdaya. Nah, jangan sampai teman-teman nggak menyadari bahwa di dalam kondisi kalian sehari-hari, ternyata kalian ada di fase hopelessness, yang keadaan putus asa gitu ya teman-teman. Nah, kita kan lebih jauh teman-teman, apa sih ini maksud dengan hopelessness atau keadaan putus asa? Nah, hopelessness, hopelessness atau keadaan putus asa itu terjadi karena kurangnya beberapa bidang pendukung dalam hidup yang menyebabkan seseorang lelah dan menyerah dalam menghadapi sesuatu permasalahan. Teman-teman setuju nggak sampai saat ini kalau kita tuh membutuhkan support system? Setuju? Pacar, keluarga, bestie, teman dekat, gereja, apalagi? Ada yang bisa nambahin? Ada yang bisa nambahin teman-teman? Komunitas ini, apalagi? Nah, gereja lokal. Ya, betul. Dan masih banyak hal lain. Thank you Kak Yehuda. Jadi ternyata orang-orang yang tidak memiliki daya tahan dalam kehidupannya, orang-orang yang mengalami keadaan putus asa, itu ternyata didapati
tidak ada adanya pendukung dalam hidup seseorang itu. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai kalian yang udah ikut lama di komunitas ini ngerasa kalian hidupnya sendiri dan gak ada yang memperhatikan kalian. Itu namanya kalian ngenes. Karena selama ini kalian nggak menyadari bahwa ada keluarga rohani di sini, di Pelita Berkat, itu saling mendukung. So, buat teman-teman, gesekan ada, konflik ada, beda pemahaman ada, tapi semua itu adalah bumbu. Karena tanpa adanya komunitas, tanpa adanya support system, kita nggak akan pernah bisa maju secara cepat. Pasti kita akan terseok-seok, kita akan mengalami jatuh bangun. Teman-teman, kita semua tuh bukan manusia super loh. Semua orang bisa jatuh, termasuk aku. Aku yang ngomong pun bisa jatuh. Tapi ada satu hal yang buat kita tuh diingatkan dan terus belajar dari semua kesalahan kita. Itu apa? Support system. So, untuk teman-teman yang hari ini belajar sama-sama, temukan support systemmu siapa. Temukan pendukungmu untuk mengerjakan visi dan cita-citamu itu siapa. Gitu ya. Jangan pernah sendiri. Sendiri itu nggak enak. Sendiri itu sedih kok. Karena semua manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Semua manusia diciptakan untuk sama-sama. Ada kalanya kita berjalan sama-sama, ada kalanya kita berjalan untuk sendiri. Tapi untuk kita mengerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam sebuah komunitas, dibutuhkan namanya kerjasama. Work together. Untuk apa? Untuk kita bisa lepas dari keadaan namanya putus asa. Untuk kita bisa lepas dari keadaan yang membuat kita itu tidak berdaya. Sehingga kita bisa bilang dan teguh, aku tidak menyerah. Setuju sampai saat ini ya teman-teman ya? Oke. Nah, dari pengertian ini, kita mesti belajar lanjut lagi nih teman-teman. Supaya kita bisa memahami apa yang menjadi alasan kita untuk kita bisa berkata, aku tidak boleh menyerah. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, apa sih ciri-ciri seseorang mengalami keadaan putus asa atau menyerah dalam kehidupannya? Jawabannya adalah cenderung berperasaan bahwa tekanan yang dihadapinya adalah sangat besar dan tidak ada seorang pun yang mengerti dan mampu untuk membantunya. Nah, sampai sini paham ya korelasinya ya. Jadi teman-teman, keadaan seseorang untuk dia bisa menyerah dan rasa-rasa yang nggak mampu untuk menghadapi keadaan-keadaan yang dialaminya dan realita dan impian itu bertolak belakang, itu sangat menyakitkan teman-teman, dan terkadang orang bisa gampang kecewa. Oleh karena itu, yang tadi slide berikutnya adalah kita mesti namanya menemukan pendukung dalam kehidupan ini. Coba deh kalian renungin, siapa sih pendukung aku, dan apakah komunitas ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Renungkanlah teman-teman. Jangan pernah menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan saat ini itu hanya rutinitas, pengen dapat teman, pengen dapat jodoh, pengen kenal cowok atau cewek cantik atau ganteng. Jangan mempunyai persepsi kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian sudah tinggal dan menetap di komunitas ini, peganglah teman-teman kalian semua dan anggaplah itu sebuah keluarga kalian. Dan anggaplah itu semua adalah sebuah pendukung dan support system kalian. Dan aku percaya banget bahwa kehidupan kalian akan progresif dalam berbagai banyak hal. Kuliah, pekerjaan, keluarga, apapun itu Tuhan akan buat berhasil jikalau kita semua mau diajak kerjasama. Ya, teman-teman sampai sini paham ya? Oke, teman-teman, berikutnya teman-teman, kita akan ulas dari ciri-ciri orang ini. Kira-kira ada penyebabnya nggak? Kalau orang itu mengalami putus asa dan kecemas, itu depresi, kira-kira ada penyebabnya nggak, teman-teman? Ada ya tentunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar, teman-teman. Penyebab apa sih seseorang itu mengalami putus asa? Penyebab apa sih seseorang itu bisa mengalami namanya ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu, rasanya pengen nyerah mulu gitu ya, susah banget untuk bangkit. Nah, ini ada 2 poin dan ada 2 dampaknya. Poin yang pertama itu adalah menyebabkan munculnya perasaan hampa dalam dirinya.
dan menghilangkan semangat dan gairah dalam beraktivitas. Yang paling terakhir adalah timbul perasaan sedih. Kira-kira teman-teman yang di sini ada yang pernah ngalamin fase kayak gini ya? Kayaknya perasaan aku hampa deh. Padahal lagi di lingkungan rame, kondisinya nggak membuat kita kayak gimana-gimana, tapi rasanya kayak diriku hampa banget deh. Kayak nggak ada kekuatan untuk bisa bangkit gitu ya. Nggak ada kekuatan untuk bangkitin mood aku, nggak ada kekuatan untuk bangkitin rohku gitu ya. Rasa-rasanya kayak kehilangan semangat dan gairah gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Aku juga pernah ngalamin kayak gitu kok. Dan timbul perasaan sedih, kayak sedih gitu ya. Anak-anak zaman sekarang bilangnya sad boy lah, sad girl gitu ya. Kayak aduh, kayak sedih banget gitu. Padahal mah kehidupannya be aja, kayak slow, santai gitu hidupnya. Tapi rasanya kayak sedih banget gitu ya. Terus akhir-akhirnya apa? Buat dia apa? Merasa bersalah. Aku kayak salah nih. Kayak aku bego banget nih kayaknya. Kayaknya aku useless banget, kayak aku nggak berguna banget. Kayaknya aku beban keluarga banget deh. Kayaknya aku cuma ngabisin uang orang tua aku, udah les mahal-mahal, nggak masuk SBM, otakku Pentium 4 contoh ya. Kayaknya aku masalah bersalah kayaknya deh. Gitu ya. Terus akhir-akhirnya dia lambat berpikir, aduh, kayaknya aku nggak pantas deh jadi pemenang. Kayaknya aku nggak pantas deh masuk kuliah itu. Kayaknya aku nggak pantas deh kerja di sini. Kayaknya aku nggak pantas deh jadi cowok buat cewek ini. Kayaknya aku nggak pantas deh buat pendamping dia. Kayaknya aku nggak pantas deh buat ini. Kayaknya aku nggak pantas deh. Ujung-ujungnya apa? Menurunkan daya tahan tubuh. Teman-teman pernah nggak sih kayak terlalu banyak mikir nih, terlalu banyak masalah, jadi sakit? Pernah nggak? Jujur, aku pernah. Aku pernah di posisi kayak gini, bahwa ketika aku kayak putus asa, nyerah, dan banyak pikiran, itu membuat aku sakit gitu ya. Dan percayalah teman-teman, dari keadaan orang yang mengalami putus asa, dari keadaan orang yang gampang mudah menyerah, itu pasti ciri-ciri kita bisa melihat bahwa dia tuh mudah jatuh sakit. Karena di pandangannya hanya kosong. Seolah-olah bahwa semua beban yang dialami, semua beban yang dipikulnya itu sangat berat. Nggak ada yang peduliin dia, nggak ada yang mensupport dia. Tapi percaya buat teman-teman bahwa kita adalah anak-anak Bapa surga, Bapa yang di surga. Minggu lalu di Komselku juga belajar tentang support system gitu ya, yang sharing KLG gitu. Jadi aku diingetin bahwa ternyata untuk kita merasa nggak berharga itu kayak rugi banget teman-teman. Karena apa? Karena di firman Tuhan bilang sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita lahir, Tuhan sudah membentuk kita dalam rahim ibu kita. Pernah dengar ayat itu ya? Jadi semua dari kita semua memiliki potensi, memiliki karunia yang Tuhan berikan, memiliki calling-nya masing-masing. Jadi semua orang yang ada di Zoom ini, kalian semua adalah berharga di mata Tuhan. Karena semua orang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Jadi temukan dalam kehidupanmu. Jadi nggak boleh ada keluar dari kata saya menyerah. Nah, teman-teman, di sini aku akan kasih satu contoh, satu tokoh yang kita semua tahu, yang bernama Rasul Paulus. Jadi kita bisa melihat dari ayat ini, mengapa kita tidak boleh menyerah, dan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu nggak senang loh kalau kita tuh sebagai anak-anak Tuhan itu mudah menyerah. Nah, ayat ini kita bisa belajar nih. Ayat ini terkenal banget ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Ada lagu itu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, dibikin lagu gitu ya. Jadi ayat ini teman-teman kita bisa belajar nih. Aku bikin poinnya sengaja di PowerPoint supaya tuh kalian bisa belajar dan juga kalian juga bisa memahami sedikit dari ayat ini. Nah, teman-teman, surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia ada di penjara, teman-teman. Itu sekitar kurang lebih pada tahun 60 Masehi di kota Roma pada masa itu. Nah, jadi teman-teman, Paulus sendiri pun mengalami zona nggak nyaman loh. Paulus sendiri pun ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Kira-kira enak nggak teman-teman? Kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Bayangkan deh, seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja Tuhan, tapi dia dimasukkan karena nama Tuhan. Jadi surat dari Filipi ini ditujukan kepada jemaat-jemaat untuk diberikan kekuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa justru di tengah penderitanya Rasul Paulus karena pemenjaraannya,
Paulus ini menulis surat ini, termasuk ayat di dalam surat ini tuh untuk mendorong orang-orang percaya untuk tetap bersukacita di tengah tantangan, agar apa? Kuncinya agar apa? Agar menyadari bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan mereka di tengah hidup yang sulit ini. Teman-teman, kesulitan itu nggak mandang umur ya. Kesulitan itu nggak mandang umur. Jadi jangan kalian pikir bahwa kesulitan itu kalau ketika kita udah berumah tangga. Kesulitan itu ketika kita sudah bersuami istri, mempunyai anak. Enggak, kesulitan itu nggak mandang umur. Kita kuliah pun ya, itu juga ngalamin kesulitan gitu ya. Kayak aku kemarin ngerjain skripsi, kerjanya revisi mulu ya. Padahal tulisannya udah bagus nih. Terus giliran udah dikerjain, dosennya minta minta aku ngerjain sesuai dengan apa yang aku kerjain yang pertama. Kan itu ngeselin ya? Dan itu hal itu terjadi tuh. Udah capek-capek ngetik, tentunya kayaknya enggak deh. Coba deh, kok ketika aku dikasih revisiannya gitu ya. Lah, ini kan yang aku kerjain kirim pertama, ngapain aku ngerjain revisi nih, kayak muter-muter otak gitu ya. Tapi semua hal itu yang kita harus lewati, teman-teman. Begitupun juga sekolah gitu ya. Kayaknya rasa untuk sekolah itu kayak berbeda ya. New normal sama sebelum pandemi ya. Dulu kita sering banget main, hahaha. Nanti kalau ketemu temen rasanya rasa tes untuk bercanda tuh kayak beda gitu loh. Nggak tahu ya, buat teman-teman kayak beda gimana. Rasanya beda gitu. Kayak ada sebuah jarak yang memisahkan gitu, walaupun kayak ketawa ini, tapi rasanya beda gitu ya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa ternyata itu Allah itu sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Jadi jangan kalian pikir bahwa kalian tuh hidupnya sendiri, gitu ya. Jangan kalian pikir bahwa bahwa kehidupan kalian itu apa ya, yang paling susah, yang paling merana. Ingatlah ada Rasul Paulus yang sering banget mengalami terpaan-terpaan gitu ya ketika melayani ke bangsa-bangsa, tapi dia nggak mudah menyerah. Dan dia di tengah kesulitannya, di tengah zona nggak nyamannya, dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. So buat teman-teman yang teman-teman mengalami permasalahan, ingatlah permasalahan teman-teman itu bisa kalian lewati karena ada Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kalian. Jadi ingat teman-teman pesan ini. Nah, yang jadi pertanyaan besar bagi kehidupan kita, begini teman-teman. Bagaimana sih caranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak menyerah? Seperti tema kita di Pelita Berkat ya, tidak menyerah. Nah, jadi pertanyaan besar, bagaimana caranya sih Kak? Bagaimana sih caranya untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak menyerah? Jawabannya kita mundur 2 pasal, di pasal sebelumnya, tapi di ayat yang sama, yaitu di Filipi 2 ayat ke-13. Bunyinya begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wah, ini dahsyat banget ya, teman-teman. Karena Tuhan mengerjakan di dalam kamu. Yang berarti di dalam aku, di dalam kalian. Tapi teman-teman, sebelum kalian memikirkan dan merenungkan sejauh mungkin, teman-teman mesti tahu bahwa ayat ini sebenarnya berbicara mengenai bahwa ada pengajaran di luar sana mengatakan bahwa kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu bekerja, kita hanya diam, biar Allah aja yang ngerjain. Kita diem aja. Kan firmannya bilang, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, sebelum kalian mempunyai pengertian itu, sebelum kalian lebih jauh lagi memaknai ayat ini, nah di sini aku ada 3 poin untuk memaparkan ayat ini, supaya kita sama-sama belajar ya. Nah, kata mengerjakan itu berasal dari kata energio, yang berarti ada kata energon, be active, yang berarti bahwa Allah lah yang mengaktifkan dirinya lewat Roh Kudus untuk kita bisa mampu melewati segala perkara dalam kehidupan kita. Menurut Webster Dictionary, energi adalah spiritual power which is usually positive, yang berarti adalah kekuatan spiritual yang biasanya positif secara literal, tapi secara bahasa sehari-harinya adalah kekuatan spiritual yang membawa dampak positif. Wow, ini ayat keren banget teman-teman. Jadi ketika Allah bekerja, ada kekuatan spiritual yang kita nggak bisa melihat secara kasat mata, tapi itu kita bisa rasakan dan kita bisa alami dalam kehidupan kita. Yang mau untuk dipakai Tuhan, yang mau untuk mengalami kekuatan spiritual
spiritual yang mau untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh kasih reaksi jempol ya. Sungguh dahsyat dan ajaib. Jadi, secara sederhana, ayat ini tuh sebenarnya bilang gini, Allah lah yang akan memberikan energi untuk kita agar kita dapat melakukan segala perkara dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kondisi putus asa atau menyerah, tetapi dengan kekuatan penuh daripada Roh Kudus. Wah, ini sungguh dahsyat teman-teman. Sungguh dahsyat. Ternyata Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan semua hal dalam kehidupan kita itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanyalah debu dan tanah. Dalam bahasa Ibrani kita adalah ahaf. Kita hanyalah butiran debu. Kalian pernah lihat debu nggak? Justru kalian nggak pernah dengar. Nggak pernah lihat secara partikel itu kayak kecil banget. Tapi kalau pasir pernah ya, itu bisa diraba. Tapi kalau debu, gimana lihatnya? Itulah gambaran manusia. Kita hanyalah butiran debu. Ahaf. Tapi Tuhan itu mau memilih kita untuk memberikan energinya untuk kita, agar kita bisa mampu dan tidak mudah menyerah dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman semua punya cita-cita ya. Teman-teman semua punya kerinduan ya. Teman-teman semua punya talenta ya. Pasti semua kita pengen dipakai Tuhan. Bener ya? Pasti kita semua pengen berhasil. Gak ada manusia yang gak pengen berhasil. Itu manusia aneh aja ya. Semua orang pengen berhasil. Semua orang pengen menghasilkan. Baik itu duit, jasa, atau lain-lain, semua hal. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah kita melibatkan Tuhan? Jangan sampai kalian mengerjakan sesuatu, terus kalian kecewa, tapi menyalahkan Tuhan. Ingat ayat ini. Ingat, kalian catat dalam loh hati. Kalian catat dalam catatan kalian. Kalian catat pokoknya dalam kehidupan kalian bahwa karena Allah lah yang mengerjakan, yang berarti yang memberikan energi di dalam kamu menurut kemauannya dan kerelaannya. Wah, itu sungguh dahsyat teman-teman. Sehingga kita bukan lagi manusia biasa, tapi manusia yang penuh kuasa. Jadi stop anggap kalian itu rendahan. Stop kalian itu menganggap manusia biasa. Stop menganggap kalian itu pelayan biasa. Stop kalian menganggap bahwa saya pelajar biasa, saya mahasiswa biasa, saya adalah pekerja biasa. Stop. Kalian adalah manusia yang penuh kuasa. Yang berarti kalian mempunyai daya cipta untuk melakukan dengan kuasa. Daya cipta untuk menciptakan dengan iman. Pakailah iman kalian untuk kalian tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini. Setuju sampai saat ini teman-teman ya? Wah, yang menjadi closing statement buat hari ini adalah begini teman-teman. Pengharapan itu membuat kita menjadi kuat. Oleh karena itu, sumber pengharapan kita harus bersumber dari Roh Kudus. Yang setuju boleh jempol tangannya deh, kasih raise hand. Wah, luar biasa. Jadi, pengharapan kita sebagai anak-anak percaya, sebagai anak-anak muda, itu akan menjadi kuat kalau kita sumber pengharapannya itu berasal daripada Roh Kudus atau bersumber dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dunia nggak bisa merasakan dan menerima Roh Kudus. Hanya orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja yang menerima kuasa melebihi kuasa daripada dunia ini. Sehingga teman-teman kalau ketemu setan, kalau ketemu hal-hal yang aneh-aneh, jangan kabur. Tapi lawanlah. Kalau kalian menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, jangan kabur, jangan ciut. Lawanlah. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan untuk kita menjadi kuat dan benar di hadapan Tuhan. Sharingku selesai pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan, Engkau sempurnakan dalam setiap kehidupan kita, kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin rindu untuk mengenal Engkau dan semakin menghidupi kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi mudah menyerah, tapi kami mengerjakan dalam kuasa-Mu dan kami memperoleh sukacita dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di Komsel ini Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dan menjadi dampak bagi generasi ini, bagi bangsa Indonesia dan bagi bangsa-bangsa lain Bapak. Biarlah pencurahan-Mu dan hikmat wahyuan turun memenuhi setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada,
ada cerminan Kristus yang memancarkan dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami sungguh mengucap syukur dan berdoa dan siap untuk menerima kemenangan daripada-Mu. Haleluya. Amin. Thank you, guys. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Brian David. Yang paling penting di sini adalah ketika kita mengalami masalah, ketika kita rasa-rasanya sudah gak ada pengharapan lagi, tapi ingat satu hal, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang ada dan menyertai setiap hidup kita. Yang percaya boleh kasih raise hand-nya dong. Kasih raise hand-nya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang sudah raise hand boleh lower hand, guys. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita worship before sleep pada malam hari ini, sama-sama kita mau naikkan pujian kepada Tuhan sekali lagi. Sebab bagi nama-Mu kemuliaan, hormat, kekuatan, dan kemasyhuran sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Tuhan. Sama-sama yang menyebut Tuhan. Haleluya. Kami persilakan kepada tim pendoa yang bertugas. Kami persilakan. Kepada saudara Cindy, boleh audionya dibetulkan terlebih dahulu, karena di sini agak sedikit kresek-kresek. Ya lama syaka lama kaka ya lama syiki ya lama lama kaka ya lama syiki ya lama kaka lama lama syiki. Boleh coba kalau pakai audio dari laptop, Cindy? Oh, kedengaran. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Apa udah masuk suaranya? Sudah, Kak. Cek. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bisa berkumpul di dalam ibadah kami, worship before sleep, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dan berkat-Mu dari seminggu ini, dari pagi sampai malam hari ini ya Tuhan. Walaupun dalam situasi yang agak membaik dikarenakan COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, dari MC, worship leader, pembawa firman maupun dua syafaat. Kiranya Tuhan berkati studi maupun pekerjaan mereka dan selalu diberikan kesehatan lagi untuk melayani Tuhan lebih besar lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami baru selesai mendengarkan firman-Mu. Kami minta perlindungan serta kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami minta supaya Tuhan yang memampukan kami melewati hari-hari kami yang penuh persoalan dan ketakutan. Kami mengerti betapa kami lemah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, bantu kami dalam berperang melawan rasa takut itu atas segala persoalan dan beban hidup kami yang sedang kami hadapi saat ini. Biarkan penyertaan dari Tuhan turun atas kami melalui perantaraan Roh Kudus dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Ya Tuhan, semoga apa yang kami doakan ini Engkau yang dengar dan Engkau yang berikan kami kekuatan untuk melawan rasa takut kami. Ajarlah kami untuk tidak gentar menghadapi sesuatu dan bantulah kami untuk sepenuhnya berserah hanya kepada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan anggota grup rohani. Jauhkanlah segala penyakit dan bahaya yang dapat mengganggu tubuh dan jiwa ini. Biarlah hari-hari kami selalu aman di dalam lindungan-Mu. Berikanlah juga tubuh kami yang sehat pada sesama kami.
Kami mau berdoa buat orang tua kami, ayah dan ibu. Tuhanlah yang melimpahkan umur yang panjang, kesehatan, dan kurang sesuatu apapun. Berkati kehidupan orang tua kami juga supaya senantiasa membimbing kami di arah yang baik dan kasihlah kebahagiaan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk adik-adik kami maupun kakak-kakak kami yang lagi sekolah maupun perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan semangat agar kami mengikuti setiap materi mata pelajaran yang dikasih guru maupun dosen. Begitu juga kami yang lagi menyusun skripsi atau tugas akhir, Roh Kuduslah yang turun atas mereka dan memberikan penyertaan dalam menyusun skripsi supaya hasil yang mereka perbuat dapat menghasilkan buah yang bagus ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami mau berdoa buat orang tua Ramayanti Bungan yang sudah lama sakit dan keberadaan orang tua Ramayanti tidak tahu keberadaannya. Kiranya Tuhan melindungi ayah Ramayanti dimanapun berada dan semoga orang yang menjaga ayah Ramayanti diberi penyertaan selalu kepada Tuhan. Dan untuk pendidikan Ramayanti, kiranya Tuhan lah yang menjaga dan selalu turunkan Roh Kudus pada dia agar studinya dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa berdoa buat teman kami atau adik kami, Jelita Saragi, yang sedang menunggu pengumuman beasiswa. Apapun hasil beasiswa yang keluar, maupun hasil dari menang ataupun kalah, biarlah Jelita serahkan ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan Jelita Saragi ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan leader kami maupun admin-admin kami. Kiranya Tuhanlah yang kasih kesehatan kepada leader maupun admin-admin Pelita dan Berkat. Kiranya mereka bisa menjadi panutan bagi generasi muda untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat generasi muda yang ada di Indonesia. Kiranya generasi muda dapat bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dan bisa berdampak bagi sesama maupun bangsa dan negara. Kami mau berdoa buat negara kami dari yang teratas sampai terbawah. Kiranya Tuhan memberkati serta diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada MC. Oke, terima kasih kakak-kakak yang udah pelayanan pada malam hari ini. Aku mau meringkas sedikit apa yang disampaikan Kak Brian tadi dengan judul kita butuh kekuatan. Nah, kita tuh mungkin kita sadar nggak sih atau kita tahu nggak sih kalau Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita. Nah, padahal tuh Tuhan tuh pasti sudah melakukan perkara besar di setiap hidup kita masing-masing ya. Nah, itu kitanya tahu atau kita sadar atau enggak. Nah, untuk poin pertama tadi, apa yang membuat setiap orang kerap kali suka menyerah dalam setiap musim hidup yang dihadapi? Nah, yang itu
Yang pertama itu putus asa. Nah, putus asa itu mungkin karena kita tuh kurang adanya yang mendukung atau support system, mungkin dari teman, dari keluarga, ataupun dari pacar kalau punya. Kalau nggak punya ya udah dari komunitas, dari gereja. Udah, jangan ketawa, udah itu. Terus tadi ada ciri-ciri seorang yang mengalami keadaan putus asa dalam kehidupannya. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami. Nah, itu mungkin karena tekanan yang dihadapi, karena itu sangat besar. Nah, kayak kita tuh belum apa ya, menaruh harapan kita seluruhnya kepada Tuhan. Mungkin kayak kita gampang banget yang namanya putus asa, khawatir. Nah, dan mungkin kita tuh apa ya, kita tuh tahu pasti nggak ada seorang yang mampu mengerti kita dan mampu membantu kita. Nah, mungkin buat solusinya tuh kita harus apa ya, menaruh harapan kita seluruhnya kepada Tuhan agar kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, terus mungkin tadi penyebab seorang mengalami putus asa itu apa sih? Tadi ada munculnya perasaan hampa dalam dirinya sendiri dan menghilangkan semangat dan gairah dalam beraktivitas. Dan mungkin timbul perasaan sedih. Nah, akibatnya apa sih, Kak? Nah, itu akibatnya itu mungkin kita merasa bersalah atau lambat berpikir. Nah, yang kedua tadi menurunnya daya tahan tubuh. Nah, itu akibatnya mungkin mudah jatuh sakit karena pandangan kosong dan seolah-olah kita tuh mengalami beban yang sangat berat. Nah, untuk closing statement-nya tadi dari Kak Brian itu, pengharapan itu membuat kita menjadi kuat oleh karena itu sumber pengharapan kita yang harus bersumber dari Roh Kudus. Nah, mungkin segitu ringkasan dari aku. Untuk pengumumannya besok seperti biasa kita ada saat teduh pagi jam 04.30 WIB. Mungkin ada pengumuman lain dari admin? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, teman-teman yang mau on cam boleh on cam dulu ya. Kita mau screenshot dulu. Oke, yang mau on cam ya, masih aku tunggu nih. Oke, di aku ada 2 slide. Slide pertama, 1, 2, oke, slide kedua kosong ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join WBS malam hari ini. Sampai ketemu di sate pagi dan WBS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you guys. Guys. Keep on fire. Semuanya.